kita persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Hanya sukacita yang dari Tuhan yang tidak pernah hilang dari kita. Kembali kita angkat pujian kita bersama Yesus. Ada kuasa yang besar. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, penuh perhatian untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu. Ku
Sungguh Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau besar, Engkau mulia. Selalu kami melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan dari daging kami Tuhan. Kami ada hari ini sungguh-sungguh karena perbuatan Tuhan begitu besar bagi kami. Kami boleh ada di hadapan-Mu, kami boleh ada di hadirat-Mu untuk menerima firman yang hidup, bagaikan aliran air yang hidup untuk kehidupan kekal, dan selalu menguduskan kami, menyucikan kami, mengubahkan kami, sampai satu saat tiada cacat celah ya Tuhan Yesus. Ada juga tubuh dan darah-Mu bagi kami. Melalui perjamuan kudus ini kami mampu Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, mengubah hidup kami dari manusia daging ini untuk menjadi manusia rohani seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi kami sehingga kami boleh percaya, kami mengerti, dan memberikan hidup kami selalu diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Bila doa kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur malam hari ini kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberikan waktu yang baik bagi kita dengan tubuh yang sehat, perlindungan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna. Kita bisa ada malam ini untuk menerima firman kehidupan, firman yang menjamin hidup kita, dan menerima tubuh dan darah Kristus yang selalu memberikan kekuatan bagi kita saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tema kita satu tema yang sangat luar biasa. Ketika kita di hari-hari yang lalu belajar mengenai Yerusalem baru, saudara-saudara, kita harus diubah dan diubah saudara-saudara. Ya, dipersiapkan kita menjadi mempelai Kristus, dan tugas mempelai Kristus itu salah satu berseru, mengundang, marilah semua orang yang haus, datanglah untuk menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Dari tema itu saya sangat didorong oleh Tuhan berbicara mengenai air kehidupan saudara-saudara. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan pelajaran sangat penting bagi kita saudara-saudara. Ada air kehidupan di Wahyu pasal 22, ada sungai air kehidupan mengalir dari tahta Allah saudara-saudara, dan ini yang seringkali seharusnya kita serukan saudara-saudara. Coba kita ulang dulu kembali Wahyu pasal yang ke-22. Ya, ayat 1 saya baca demikian. Wahyu 22 ayat 1 demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Saya ulangi, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini sama seperti nubuatan yang ada di Hesekiel. Ada sungai mengalir dari bait suci saudara-saudara. Lalu di Wahyu ini nampak sangat diperjelas saudara-saudara. Nanti kita belajar sejauh mana kita dibawa oleh air sungai air kehidupan ini saudara-saudara. Tapi saya ingatkan dulu kembali, kalau berbicara mengenai sungai air kehidupan ini adalah berbicara mengenai air kehidupan dari Tuhan Yesus, adalah firman pengajaran yang menyucikan kita. Sejauh mana kita dibawa oleh firman pengajaran ini saudara-saudara? Apakah sebatas telapak kaki, atau hanya sebatas lutut, atau sampai ke
pinggang kita, sampai kita dibawa aliran penyucian ini sampai ke kota Yerusalem baru. Tentu sangat meningkat, saudara-saudara. Karena air kehidupan dari Tuhan Yesus ini berbicara mengenai firman, air firman pengajaran. Nah, kalau ini berbicara air kehidupan dari Roh Kudus yang membawa kita damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kekudusan, saudara-saudara. Lalu kita pertanyakan, sejauh mana kita dibawa oleh aliran air Roh Kudus ini? Apakah hanya sebatas pergelangan kaki, ya, apa sebatas lutut, atau sampai seluruh hidup kita ini dibawa oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus sampai kita masuk ke kota kekudusan itu, saudara-saudara. Nah, ini yang penting dipertanyakan. Demikian juga kalau air kehidupan ini adalah dari Allah Bapa, kasih, saudara-saudara. Aliran air dari Bapa ini adalah kasih. Karena begitu besar kasihnya atas semua manusia, dia berikan anaknya yang tunggal. Aliran kasih dari Tuhan. Sejauh mana kita menerima kasih ini? Apakah sebatas pergelangan kaki? Apa sebatas lutut? Atau sampai kita bawa seluruh hidup kita ini untuk mengasihi Tuhan, mengasihi, bahkan bukan hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sama, sampai mengasihi orang yang tidak layak kita kasihi. Sedalam mana kita menikmati kasih Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, inilah diperjelas di dalam Yehezkiel, saudara-saudara, supaya kita belajar tidak hanya sekedar firman lah, yang penting firman. Sekedar Roh Kudus lah, yang penting ada Roh Kudus. Atau sekedar bahasa kasih lah, hanya istilah-istilah. Lalu kita tidak menikmati, kita tidak masuk ke dalamnya. Kan banyak orang begitu. Firman pujian tapi gak masuk. Ya, hanya menonton. Masuk sepergelangan kaki pun gak masuk. Jangankan sampai ke lutut, sampai ke pinggang. Gak masuk. Ya, hanya teori, hanya cerita. Tapi di Yehezkiel mengatakan, ayo masuklah. Masuk ke aliran sungai itu. Supaya kita melihat sukacita besar, kita melihat karya Tuhan begitu besar, kita melihat perbuatan Tuhan yang begitu besar. Masuk, saudara-saudara. Dan dampaknya sangat luar biasa, saudara-saudara. Nanti begitu masuk Nabi ini, dia melihat dibawa oleh sungai ini, dia kemana-mana, saudara-saudara, dibawa oleh sungai itu. Dilihatlah bawaan sungai ini, saudara-saudara. Ya, kalau aliran sungai ini mengalir ke laut mati, berubah. Laut mati itu menjadi kehidupan. Seberang menyeberang tanam-tanaman, saudara-saudara. Ya, tadinya mati, suasana mati, laut asin, saudara-saudara. Nggak ada kehidupan. Tapi begitu dibawa oleh aliran sungai ini, dia, wah, ada pohon-pohonan. Ada ikan-ikan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hal yang sangat menyenangkan. Bahkan bukan hanya itu saja, pohon-pohon yang dilihat itu daunnya saja bisa menyembuhkan banyak bangsa-bangsa. Ini kalau kita membawa hidup kita dalam aliran sungai air kehidupan, kita dibawa terus dibawa sampai kita melihat hidup kita berdampak, hidup kita dinanti-nantikan orang, hidup kita ini berguna. Ya, tumbuh-tumbuhan ada yang tadinya mati, tidak ada lagi kehidupan, tumbuh kembali. Bahkan pohon-pohonan berbuah. Saudara-saudara, di ayat yang ada 12 kali. Bahkan daun-daunnya, saudara-saudara, akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Sama kalimat ini, saudara-saudara, tadi di ayat 2, coba saya ulangi dulu sedikit sebelum kita nanti masuk di dalam Yehezkiel. Ya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di tengah-tengah jalan, di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Ini dampak sungai kehidupan ini, saudara. Nanti kita dibawa di Yehezkiel, kan tidak hanya cerita, tapi kita dibawa masuk ke dalamnya. Lalu dikatakan, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan kita seringkali hanya tertarik kesembuhan, buah-buah hanya berhasil, saudara-saudara. Tapi saya inginkan katakan ini bukan hanya untuk kita melihat, oh ada buah-buahnya setiap bulan berbuah, oh daunnya menyembuhkan. Tapi nanti dia di bawah kita, saudara-saudara. Di bawah kita. Nggak hanya melihat, nggak hanya menyaksikan, tapi kita masuk ke dalamnya.
Kita masuk, kita terjun sampai di bawah kita, saudara-saudara. Aduh, sangat membahagiakan sekali, saudara-saudara. Dan saya sangat bersyukur di firman pengajaran ini tidak jemu-jemu saya selalu mohon dukungan doa saudara. Saya pun sebagai hamba Tuhan kadang-kadang untuk persiapan firman ini tidak hanya siang malam, kadang-kadang sampai larut malam saya terus dituntun oleh Tuhan untuk saya perjelas, Tuhan apa ini? Jangan hanya istilah air kehidupan, jangan hanya istilah air hanguluan. Ya, air hanguluan seringkali digambarkan hanya kesembuhan-kesembuhan. Ya, tapi ada yang sangat penting sekali, lebih penting, lebih mendalam yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Dan untuk itulah kita selalu berjuang, dan selalu saudara-saudara juga mohon supaya Tuhan memberikan pengertian yang dalam bagi kita. Baik saudara-saudara yang mengikuti dari siaran langsung, dari YouTube, dari Facebook, dari banyak siaran-siaran saya, saudara-saudara. Ya, di Instagram saya sampai ada yang kadang-kadang menengoknya 15.000, 14.000 pengikutnya. Mereka sangat bersaksi, mereka diberkati di Instagram saya. Saya masuk juga di Facebook, mereka melihat dan selalu berkata terima kasih, diberkati. Dan itu yang saya rindukan, saudara sekalian. Ya, saya selalu bergumul, bukan hanya saudara yang mendengar hari ini, malam ini, di luar sana banyak yang menyaksikan. Sangat diberkati oleh Tuhan, dan itu kerinduan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi kita, supaya satu-satu kita dibawa untuk masuk ke air kehidupan ini, saudara-saudara. Ya, hari ini, malam ini kita lanjutkan di Yehezkiel pasal 47. Ya, jika saudara sudah menemukan sungai yang keluar dari bait suci. Ya, kalau di Wahyu tadi, ya, air dari tahta Allah, sungai dari tahta Allah dan dari anak domba. Tapi di Yehezkiel ini lebih mendalam lagi, saudara-saudara, sungai air kehidupan dari tahta Allah, dari tahta anak domba, itu di Wahyu. Tapi kalau kita pelajari di Yehezkiel 47 ini, di bawah, saudara-saudara, kita masuk ke dalamnya. Berbeda, saudara-saudara. Kalau kita hanya melihat, coba kalau kita melihat ada sungai, orang hanya melihat dari daratan, oh enak kali dia ya, sejuk, segar, indah, menyenangkan. Kalau kita hanya menonton aja, ya. Tapi coba kita masuk, wah lebih lagi kita akan bisa menikmati, saudara-saudara ya. Mari saya baca ini, Yehezkiel pasal 47. Perikopnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Saya baca saja ayat 1 sampai dengan ayat 5, nanti dilanjutkan beberapa ayat, saudara-saudara ya. Demikian, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. 2. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Coba. Jadi lanjut lagi. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Nah, ini indahnya, saudara-saudara. Menyuruh Nabi ini masuk ke dalam air itu. Gak hanya melihat, tadinya melihat, ada air mengalir dari bait suci ke ini, terus ke sana, terus membual, terus hebat sekali. Tapi disuruhnya ini, ya, dan menyuruh aku masuk dalam air itu
maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Masuk dia dulu, di pergelangan kaki. Luar biasa ini air sungai ini, sangat indah. Itu aja sudah menikmati, sangat indah sekali, saudara. Kalau ini berbicara mengenai air kasih, ini berbicara air Roh Kudus, ini berbicara air penyucian, lengkap rasanya, keindahan, ketenangan, kebahagiaan, kebenaran-kebenaran di dalamnya. Itu yang pertama. Baru dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Ya, sekarang sudah sampai ke lutut. Jadi udah makin dalam, saudara-saudara. Tadi baru di pergelangan kaki, sekarang meningkat lagi. Sampai ke dalam, sekarang sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Lalu ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan. Jadi air sungai ini membawa dia mengalir, sepertinya begitu ya. Indah kali kalimat ini. Ayat 5 saya ulangi. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sampai satu saat sungai ini membawa kita, saudara-saudara. Sungai ini terus kita diarahkan, bukan menenggelamkan. Sungai ini mengarahkan hidup kita, membawa hidup kita, dikendalikan sepenuhnya oleh sungai dari bait suci ini. Kita lanjutkan hampir sama seperti di Wahyu 22 tadi. Lalu dilihat ini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Coba, air tadinya asin, nggak ada kehidupan di situ, laut mati, di semuanya laut mati. Tapi begitu mengalir air dari bait suci ini akan membawa air menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya, lanjut lagi. Kita lewati saja ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Menyembuhkan, banyak bangsa-bangsa menyembuhkan. Saya sangat kagum dengan ayat ini. Tadi malam saya terus ulang-ulangi, siang pun saya ulang-ulangi, apa ini sangat begitu dalam. Saya tidak berbicara mengenai ukuran 1000, ukuran seterusnya. Nanti ada pelajaran seperti di situ, saudara-saudara. Tetapi apapun itu ukurannya itu sangat penting sekali. Tapi pada malam ini kita mau belajar, saudara-saudara. Kita masuk, ya seperti tadi, menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Bagaimana kita tentang air firman penyucian? Apakah kita masuk untuk disucikan? Ya, kalau ini aliran Roh Kudus, sungai dari Roh Kudus membawa kita dalam kebenaran, dalam kekudusan, damai sejahtera, sukacita. Apa kita masuk ke dalamnya? Atau kita hanya sebagai penonton, sebagai wasit? Kan banyak di pengajaran jadi wasit. Oh, dia nggak benar ini salah ini. Tapi dia nggak masuk, nggak pemain. Ya, hanya jadi penonton, saudara-saudara. Ya, di ayat ini katakan jangan hanya menjadi wasit, jadi penonton, jadi tim penilai, tim pengawas. Nggak, kita masuk, saudara-saudara. Ya,
masuk ke sungai itu. Ya, masuk ke sungai itu mulai dari langkah pertama, kita rasakan pergelangan kaki kita. Langkah-langkah kita, menyucikan langkah-langkah kita. Sampai ke lutut kita, sampai ke pinggang kita, sampai kita dibawa terus masuk dalam aliran sungai itu, saudara-saudara. Kalau saya sebutkan 3 itu dari firman penyucian, sejauh mana kita disucikan. Langkah-langkah kita, langkah orang disucikan itu pasti betapa indahnya kedatangan telapak kaki orang yang membawa kabar baik. Kalau kita sudah disucikan oleh firman penyucian, telapak kaki kita pasti baik. Kabar-kabar yang kita bawa adalah kabar selamat, kabar damai sejahtera, kabar keselamatan, kabar berkat-berkat dari Tuhan. Itu mulai dari kaki kita. Meningkat lagi sampai ke lutut kita. Banyak yang harus kita doakan, banyak yang harus kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita banyak menyerah. Kalau sudah air itu sampai ke lutut kita, banyak kita menyembah Tuhan, berlutut. Hal-hal yang rasanya mustahil, hal-hal yang gak mungkin, hal-hal yang tidak dapat kita berbuat. Ketika sampai ke pergelangan kaki, kita berlutut, kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu menolong kita. Demikian juga sampai ke pinggang kita, oleh firman pengajaran, saudara. Ya, oleh firman pengajaran berita kita sudah berbeda. Kabar kita kabar baik. Ya, kabar damai sejahtera, kabar selamat. Ya, kalau kita sudah disucikan oleh firman pengajaran, banyak kita berlutut, bukan banyak bersungut, saudara-saudara. Banyak berlutut, banyak menyerah, banyak berlutut, nggak banyak bersungut, nggak banyak berbantah, saudara-saudara. Itulah kalau dikerjakan oleh firman pengajaran. Terus lagi dikerjakan oleh firman pengajaran, kita sampai ke pinggang kita. Itu berbicara kita mau melayani Tuhan. Seperti mengikat pinggang untuk menyerahkan hidup kita, bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, sampai seluruh hidup kita ini oleh firman penyucian dibawa untuk melayani Tuhan, melayani mempelai pria surga. Kalau itu firman penyucian. Kalau itu Roh Kudus, kalau air itu dari aliran Roh Kudus, itu sangat indah sekali, saudara. Bagaimana mulai telapak kaki kita. Ya, di Galatia berkata, berjalanlah dalam Roh Kudus. Melangkah kita dalam tuntunan Roh Kudus. Ini yang membuat banyak nggak mengerti, saudara-saudara. Tapi ketika kita berjalan dalam jalannya Roh Kudus, perjalanan kita sangat menyenangkan. Orang berkata perjalanan ini mengerikan, kita enggak. Perjalanan ini bagi orang mengerikan karena nggak ada Roh Kudus. Bagi kita walaupun perjalanan itu menakutkan, saudara, tapi kalau kita berjalan dalam Roh Kudus, yang bagi orang perjalanan itu menakutkan, bagi kita tidak. Ya, kita seperti burung Raja Wali kemarin. Semua yang lain takut terhadap badai, tapi kalau ada Roh Kudus, ada kekuatan bagi kita makin terbang, makin kita nikmati perjalanan kita. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam Roh Kudus. Coba Galatia, saudara-saudara sekalian. Kalau tentang firman tadi sudah sangat jelas itu, saudara-saudara. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam air yang dari bait suci itu tadi mengalir, saudara-saudara, sampai mulai dari telak pergelangan kaki kita, Galatia. Supaya ke depan, saudara, ya kita diberkati Tuhan dan terus akan membawa hidup kita, saudara-saudara, berjalan. Galatia saya baca dulu ini, sebentar saya carikan. Ya, mari saudara-saudara, Galatia pasal yang kelima. Ya, hidup menurut daging atau roh. Ini berbicara mengenai aliran air kehidupan oleh Roh Kudus. Karena ada 3 ini, aliran air kehidupan dari Tuhan Yesus, penyucian tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua adalah aliran sungai air kehidupan dari Roh Kudus. Mulai dari berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Pergelangan kaki ini saudara-saudara ya. Ayat 16 demikian. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Terjemahan lama itu disebut berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus.
ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, mulai perjalanan, mestinya kita sampai ke pergelang kaki, ya, di Yeskel tadi. Kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita masuk ke dalam aliran, sungai aliran dari Roh Kudus ini, saudara-saudara sekalian, mulai kita berjalan, ya, berjalan agar kita tidak menuruti keinginan daging, ya. Jadi kalau kaki kita aja masuk ke aliran Roh Kudus tadi, udah Roh Kudus itu akan memimpin kita, tidak lagi menuruti keinginan daging, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mengikuti daging, Alkitab mengatakan menjurus kepada maut, saudara-saudara. Itu yang pertama, ya, perjalanan kaki kita dulu, ya. Jadi kalau kita masuk ke aliran air ini udah berbeda. Di luar sana tadi sebelum kita masuk ke aliran sungai itu daging selalu, saudara-saudara, selalu memikirkan kesenangan daging, hawa nafsu, saudara-saudara, kaki kita ini penuh melangkah kepada hal-hal kejahatan yang tidak benar. Tapi begitu kita masuk ke aliran sungai ini, saudara-saudara, kita tidak lagi menuruti keinginan daging, ya, tidak lagi mengikuti keinginan daging. Ya, berarti kita mengikuti tuntunan Roh Kudus. Mulai langkah kita, karena langkah pertama menentukan. Kalau sudah langkah kaki kita pertama mengikuti tuntunan Roh Kudus, sampai nanti lutut kita, sampai nanti pinggang kita, sampai seluruh hidup kita sudah dibawa oleh aliran dari Roh Kudus ini, saudara-saudara. Itu yang pertama, ya, mulai dari berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, itu sampai ke pergelangan kaki. Yang 18 itu sampai kepada pinggang, memimpin kita. Itu ayat 18. Jadi sama kayak disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini, sudah melihat apa yang ada di perjanjian lama itu digenapkan kepada jemaat-jemaat, sampai digenapkan di dalam kitab Wahyu nanti, saudara-saudara. Ya, demikian ayat 18 ini sampai sudah ke lutut ini, saudara-saudara, ya. Demikian. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sekarang dipimpin, ini sudah sampai ke lutut ini. Memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, inilah saudara-saudara sekalian. Jadi sudah naik. Dari pergelangan kaki kita tadi berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, sekarang dipimpin. Pimpinan Roh Kudus inilah yang seringkali membuat kita ada masalah, kita berlutut. Ada hal-hal yang gak bisa kita perbuat, gak bisa kita pikirkan, gak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Banyak kita berlutut. Itu dipimpin, saudara-saudara. Kenapa kita harus dipimpin? Ayat ini sangat luar biasa agar kita tidak tersandung. Ada hal yang gak enak bagi kita berlutut, gak tersandung aku gara-gara tindakanmu. Itulah kalau sudah sampai ke lutut. Gak tersandung kita walaupun sesuatu itu gak seperti yang kita harapkan. Gak tersandung kita. Ya, tetap bersuka cita seperti Nabi, siapa itu yang biar domba-dombanya lari, katanya tetap bersuka cita. Habakuk, saudara-saudara. Gak kecewa, gak tersandung. Bahkan beria-ria bersuka cita. Itu hebatnya, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Gak tersandung karena orang lain, tindakan orang lain, hal-hal yang gak seperti yang kita bayangkan, kadang-kadang menyakitkan, kita gak pernah tersandung. Itu kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, gak akan tersandung. Coba Habakuk itu sangat indah sekali. Coba sedikit sangat, saudara-saudara, ya, Habakuk. Nah, inilah Roh Tuhan, saudara-saudara. Kalau sudah dipimpin oleh Tuhan, kalau dipimpin oleh daging, siapa gak kecewa? Ya, kambing domba keluar dari kandang, pohon
pohon-pohonan, buah-buahan, gandum gak ada, anggur gak ada. Semua mengecewakan katanya. Loh, tapi gak ada roh Tuhan. Ya, karena ada roh Tuhan. Mari Habakuk pasal terakhir. Ya, ini luar biasa ini kalau sudah dipimpin oleh roh Tuhan, saudara-saudara. Kalau di ayat sebelumnya, waduh, dia sangat heran. Penindasan, ya, terjadi penindasan, kekerasan, aniaya, pertikaian. Oh, itu hebat kali, saudara-saudara. Coba pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 dulu. Ya, apa dia tersandung? Karena ada pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Dia sudah sepertinya di lututnya itu sudah sampai air itu, saudara-saudara. Air Roh Kudus itu sudah mengalir sampai ke lututnya. Demikian dulu Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya, kekerasan ada di depan mataku, perbantahan, pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik, dan seterusnya, saudara-saudara sekalian. Sampai di pasal terakhir dia bilang, udahlah apapun perlakuan orang. Ya, orang gak adil, orang fasik, orang apa saja, udah kata Habakuk ini, biarin mereka. Gak pernah hilang sukacitaku, gak pernah hilang pengharapanku. Ya, gak pernah mundur pengharapanku, kepercayaanku kepada Tuhan hanya karena tindakan-tindakan perbuatan orang lain, bahkan keadaan-keadaan yang ada di sekelilingnya. Itu hebat kali, saudara-saudara sekalian. Ya, baru saya lanjutkan ini di pasal-pasal terakhir. Itu saudara kalau baca Habakuk itu sangat hebat sekali. Roh Tuhan ada dalam hidupnya. Sekarang ayat 17. Ya, ayat 17 dari Habakuk 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Oh, hebat kali kalau sudah kita masuk ke air ini sampai ke lutut kita. Dia hanya bersorak, dia hanya berseru, dia hanya berlutut, dia hanya menyembah Tuhan. Bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hebat kali, saudara-saudara. Kalau sudah air, aliran Roh Kudus ini tidak hanya sebatas di kaki, sudah sampai ke lutut. Tidak pernah kecewa apapun, saudara-saudara. Makanya di Galatia 3 tadi disebutkan, jika berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 18 sekali lagi balik ke Galatia pasal 5 tadi. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu artinya kita tidak pernah tersandung. Ya, perjalanan hidup kita akan berhasil. Ya, kita pasti tetap hidup di dalam kebenaran. Ya, sampai satu saat saudara-saudara nampak buah-buah roh itu dalam hidup kita. Sukacita. Sukacita itu bukan karena mulus semua. Ya, kalau Rasul Paulus berkali-kali di Filipi bersukacitalah senantiasa. Kuulangi lagi mengatakan bersukacitalah senantiasa, bukan karena dia nggak punya pergumulan, bukan karena dia nggak punya masalah, tapi ketika masalah itu bertubi-tubi dalam hidupnya, dia nggak pernah kehilangan sukacita. Sukacita itulah akan membuat semua pergumulan itu akan kalah. Ya, makanya di mana itu di ayat itu berkata kesukaan dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Ya, di mana ini? Jadi ada kesukaan, saudara-saudara. Sama si Habakuk tadi. Nah, ini juga disebutkan di Galatia. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku.
Itu berarti banyak pergumulan yang dihadapi, banyak masalah-masalah bertubi-tubi. Udahlah, enggak masalah itu menekan hidupku. Sukacita senantiasa, sukacita senantiasa. Pelajaran bagi kita, saudara-saudara. Itulah kalau Roh Kudus itu sudah meningkat, tidak hanya di sebatas di pergelangan kaki, tapi sudah meningkat sampai ke lutut kita. Banyak kita berdoa, berlutut itu, saudara-saudara. Banyak berdoa, banyak berseru, banyak memuji-muji Tuhan. Bisa apa bilang? Ya, sukacita dari Tuhan itu di mana ini? Saat membangun mereka dihalang-halangi saat pembangunan Bait Allah, dihalangi, diejek. Gak mungkin kalian itu nanti begitu datang anjing aja sudah hancur bangunan kalian. Aduh, sudah. Diejek, dihalangi, banyak kali halangan-halangan. Tapi apa kata hamba Tuhan itu? Tetap sukacita. Ya, kesukaan dari Tuhan. Kita kadang-kadang banyak kali masalah kita langsung takut, kita kecut, kita. Air Roh Kudus itu belum sampai ke lutut kita, itu artinya baru sebatas pergelangan kaki. Nehemia ya, coba. Ya, jadi kita saudara-saudara, saya sangat diberkati Tuhan dengan aliran sungai ini, tema yang sangat bagus sekali ya, Nehemia. Oke, sebentar. Iya, terima kasih. Nehemia 8 ayat 11. Oke, terima kasih ya. Demikian. Terjemahan lama ini memang, tapi di terjemahan baru saya baca begini. Kalau terjemahan lamanya tolong nanti Bapak Mangun Songek baca dulu. Nehemia 8 itu bangsa Israel itu saudara-saudara membangun, susah, banyak sekali masalah-masalah mereka hadapi, tapi nggak pernah hilang sukacita mereka. Demikian ayat 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di bahagian terjemahan lama, sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanmu. Coba terjemahan lama Pak Bila bisa. Demikian, dan lagi katanya kepada mereka itu, iya, pergilah kamu, makanlah barang yang sedap, dan minumlah barang yang manis, dan kirimlah hadiah makanan kepada segala orang yang tiada disedia baginya. Terus? Karena sucilah hari ini bagi Tuhan kita. Maka sebab itu janganlah kamu berduka cita. Iya. Karena kesukaan yang daripada Tuhan itulah kuatmu. Iya, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanmu. Hebat kali saudara-saudara. Inilah kalau sudah ada aliran Roh Kudus. Ya, aliran Roh Kudus itu sudah kita masuk ke dalamnya, tidak hanya sebatas pergelangan kaki, tapi sudah sampai ke lutut kita. Ada masalah, ada pergumulan, udah membawa kita banyak sukacita, banyak bergumul, banyak berlutut, banyak berdoa, tidak kehilangan sukacita. Ya, jadi kita masuk saudara-saudara. Makanya malaikat itu menyuruh kepada Yeskiel masuk, ya, masuk. Tidak hanya ke pergelangan kaki, sampai kepada lutut saudara-saudara. Itu yang disebutkan tadi di Galatia, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ya. Lalu yang terakhir saudara-saudara, sampai ke pinggang. Ya. Sampai ke pinggang, sampai seluruh hidup kita. Dan kalau sudah sepinggang gak bisa jalan lagi, sudah hidup kita menyerah dalam tuntunan. Sudah menyerah kita untuk dibawa oleh aliran sungai air hidup ini, saudara-saudara. Sampai dilihat, oh di sana ada kehidupan di mana-mana, terus menjadi hidup, terus menyaksikan kehidupan saudara-saudara. Yang ketiga, ini balik lagi ke Galatia. Di Galatia ini sangat dijelaskan. Setelah kita berjalan dalam Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang terakhir, hiduplah oleh Roh Kudus. Nah, ini sudah seperti hidup kita di bawah terapung, di bawah berenang, di bawah oleh aliran air Roh Kudus ini, saudara-saudara.
betul-betul kita seperti seorang yang berenang. Oh, indah kali saudara-saudara. Menikmati semuanya. Hiduplah oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-25 dari Galatia pasal yang ke-5. Saudara-saudara, mari demikian saya baca ini. Galatia 5 ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, mestinya oleh Roh Kudus, ya baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup oleh, sudah sampai ke pinggang, gak bisa lagi kita berdiri dengan kekuatan kita. Air ini sudah membawa kita, ya, aliran air Roh Kudus itu sudah membawa kita ke dalam segala kebenaran, segala kekudusan. Hidup kita akan menikmati sukacita besar, damai sejahtera yang besar. Sudah air ini yang membawa hidup kita. Itulah yang disebut ayat ini, hiduplah oleh Roh Kudus. Kedagingan kita sudah gak berkutik lagi. Roh Kudus ini yang selalu membawa hidup kita, membawa hidup kita, saudara-saudara sekalian. Hidup oleh kuasa Roh Kudus, ya, aliran sungai ini sudah membawa hidup kita. Makanya hari-hari ini kita butuhkan, saudara-saudara. Hari Minggu, ini kebaktian kita Minggu spesial hari Pentakosta, hari Minggu. Jadi saudara-saudara yang belum penuh Roh Kudus, hari Minggu kita kasih kesempatan untuk kepenuhan Roh Kudus. Bahkan di tanggal 25 kalau nggak salah, kaum muda seluruh GPT di Medan sekitarnya, tanggal berapa jadinya Lia? Hari Selasa, hari Minggu ya? Ya, hari Minggu. Ya, itu kumpul semua kaum muda oleh pengurus, dipercayakan kepada saya menyampaikan firman, ya saudara-saudara. Karena kalau nggak penuh Roh Kudus, ngeri kali hidup ini, saudara-saudara. Kalau nggak ada Roh Tuhan, ya kita nggak ada bedanya. Yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain Roh Tuhan, saudara-saudara. Itu yang membedakan kita. Karena sama-sama hewan-hewan pun diciptakan dari tanah, manusia pun diciptakan dari tanah. Yang membedakan hanya Roh Tuhan. Kepada hewan-hewan Tuhan tidak memberikan napas rohnya kepada hewan, tapi kepada manusia dihembuskan Tuhan napasnya. Manusia menjadi memiliki roh dari Tuhan. Tapi napas ini sudah banyak kali nggak punya lagi Roh Tuhan. Yang ada roh dunia, roh najis, roh jahat. Aduh, banyak roh-roh di dunia ini. Bermacam-macam roh-roh yang ada di dunia ingin merebut manusia. Ya, kalau sudah roh ini merebut manusia, aduh, manusia ini sudah dikendalikan oleh roh-roh yang ada di dunia ini. Kalau roh itu roh cabul, waduh, hancur-hancuran, roh najis, roh, aduh, banyak sekali roh-roh ini. Nah, kalau kita nggak masuk di dalam Roh Tuhan, dipenuhkan oleh Roh Kudus, nah itulah manusia, saudara-saudara. Ya, hidup hanya seperti terjemahan paling mengerikan itu, hidup hanya untuk dibinasakan. Seperti hewan hidup, setelah dia nikmati hidup di dunia ini, dibinasakan. Kalau hewan nggak ada pilihan neraka apa surga, ya, nggak ada bagi mereka neraka dengan surga. Bagi manusia, coba, kalau hidup ini nggak digunakan menurut kehendak Tuhan, melawan kehendak Tuhan, berakhir hidupnya di neraka. Tapi kita yang dituntun oleh Tuhan, mulai dari pergelangan kaki kita sampai ke lutut kita, sampai seluruh hidup kita dibawa masuk oleh Roh Kudus. Roh Tuhan itu selalu membawa kita kepada kehidupan, sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanya saya sangat bergumul, berdoa, saudara-saudara. Tentu dalam penyampaian firman pun nanti di kaum muda masih saya terus bergumul, Tuhan apa ini, supaya mulai dari kalangan muda yang masih remaja mungkin bisa mengerti. Gak seperti kita, kalau kita di sini kan sudah sering saudara dengar bagaimana cara saya menyampaikan. Tapi kalau di luar sana kan kadang-kadang kalau nggak dari awal atau bagaimana, selalu saya minta dari Roh Tuhan. Tuhan berikan kuasa bagiku untuk bisa semua anak-anak yang datang, remaja sampai kaum muda, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau mereka mengerti, mereka dapat bertindak, ya, mereka dapat rindu, mereka dapat mendapatkan
kepenuhan Roh Kudus itu saudara-saudara tentu sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi dua sudah ya, aliran air, sungai air kehidupan kalau dari Tuhan Yesus. Mulai dari pergelangan kaki kita dulu, berita kita. Itu pasti itu saudara yang masuk ke aliran air itu, udah beda berita kita. Pergelangan kaki kita, telapak kaki kita sudah indah. Itu kalau sudah kita masuk ke aliran air penyucian, beda. Orang yang disucikan itu beritanya pasti beda. Meningkat lagi, ya sudah sampai ke lutut. Ada hal-hal yang enggak karena dia sudah disucikan oleh firman dari Tuhan Yesus. Ada masalah dia enggak pernah bersyukur. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena firman penyucian sudah sampai kepada lututnya. Sudah membawa hidupnya. Sampai satu saat kalau air penyucian itu sudah membawa hidupnya seluruhnya, hidupnya tiada cacat celah. Tiada cacat celah. Firman itu sudah membawa hidupnya kepada kekekalan, saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara, adalah air kehidupan kalau itu dari Tuhan Yesus. Coba. Sama, saudara-saudara. Dari Allah Bapa. Air kehidupan dari Allah Bapa. Mengasihi. Ya, coba kalau kita sudah mulai masuk mengasihi, saudara-saudara. Ya, nggak hanya kata-kata. Kita kan kadang-kadang banyak orang Kristen hanya tahu minta dikasihi. Jadi dia menonton, ya maunya dikasihilah aku ya. Saudaraku kurang mengasihi, pendeta kurang mengasihi, si anu kurang mengasihi. Aduh, nggak ada lagi kasih. Itulah kalau nggak masuk, saudara-saudara. Nggak ada lagi kasih. Semua orang membenciku, semua orang jahat, semua orang, karena dia nggak masuk. Dia hanya menonton, saudara-saudara. Tapi ketika kita masuk ke aliran kasih dari Allah Bapa ini, ya, selalu saudara-saudara yang kita pikirkan bagaimana supaya orang selamat. Itulah kalau kita mengasihi. Seperti Tuhan Yesus, seperti Bapa. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, kalau disebutkan aliran kasih dari Allah Bapa ini kepada semua. Tidak disebutkan karena begitu besar kasih Allah kepada orang baik-baik. Enggak, mulanya kepada semua orang. Yohanes, ya, sampai satu saat kita juga memiliki kasih yang sama. Masuk ke dalam kasih ini, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ketiga. Aliran kasih dari Allah Bapa. Kita masuk di situ, saudara-saudara. Ya. Ayat yang Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian. Demikian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kasih, saudara-saudara. Coba kalau kita terjun kepada kasih, ya, mulai sebatas kaki kita dulu. Kita berjalan bagaimana kita bisa membawa kasih kepada orang lain. Aku berjalan menyebarkan kasih. Setiap langkah-langkah kita, ya, setiap langkah-langkah kita selalu kita melangkah untuk bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Ada di sana nanti benci, jangan balas dengan kebencian. Ya, perbuatan baikmu. Mari saudara-saudara. Setiap langkah kita, kalau kita mau melangkah pergelangan kaki kita, coba setiap niat hati kita, gimana aku bisa mengasihi. Ya, setiap pergerakan kita, setiap kesibukan kita berbicara pergelangan kaki kita, aku mau tunjukkan kasihku. Aku mau tunjukkan kasihku. Bahkan kepada musuh sekalipun, ya, perbuatan baik, berbuat baiklah kepada musuh. Kalau dia lapar, beri dia makan. Ya, sampai satu saat di di lutut kita, banyak orang-orang yang membenci kita, kita banyak berdoa, mendoakan, sampai berbalik dia satu saat mengasihi kita. Kalau sudah kita masuk ke aliran kasih dari Allah ini, selesai. Mulai kita bergerak membawa kasih ini, berjalan, jalan-jalan,
Jangan jalan-jalan seperti iblis. Kalau iblis kerjanya apa, saudara? Iblis berjalan keliling-keliling bukan untuk mengasihi, mencari siapa yang dapat ditelannya. Tapi kita, saudara-saudara, kalau kita berjalan-jalan untuk membawa mengasihi, mungkin kita berjalan ada sesuatu yang seseorang yang penting kita kasih. Mungkin tidak bisa kita kasih dengan uang. Dengan uang kita nggak punya. Membutuhkan perkataan kita sedikit mungkin. Saudara-saudara, ya saya kalau baca teringat satu orang, lupa saya namanya, jadi penginjil yang sangat luar biasa. Dia mau bunuh diri, saudara-saudara, lupa saya siapa nih penginjil. Hampir dia bunuh diri, saudara-saudara. Tapi ada seorang hamba Tuhan berkata, ayo diangkat dia. Kenapa kamu bunuh diri? Begini diceritakan. Kalau nggak datang hamba Tuhan ini detik-detik terakhir itu sudah nggak ada nilainya. Tapi seorang hamba Tuhan ini sikap dia rangkul, dia ambil, dia peluk dia. Gak ada lagi hidupku sudah begini, dia cerita. Nggak dikasih Tuhan hamba Tuhan ini uang apapun. Tapi kalimat per kalimat itu mengubah hidupnya. Ya, dia nggak lagi putus asa, dia sangat percaya, dia mulai bertindak. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat dahsyat. Hanya kalimat, kata-kata. Coba mungkin ada teman kita, katakan, Tuhan, aku mau kaki saya ini melangkah, karena aku sudah masuk kepada aliran kasih itu, sudah sebatas kakiku. Aliran air kasih Tuhan itu sudah masuk sebatas kakiku. Kemana aku berada, kemana aku pergi, membawa kasih, bukan membawa kebencian. Kita coba kalau langkah kita, senang kali kita cerita kebencian. Sianu kita karang cerita kaki kita, sudah. Ya, tapi coba langkahkan kaki kita, karena kita sudah masuk ke aliran air kasih Tuhan ini, membawa kasih. Setelah itu kita berlutut. Saudara, banyak kita doakan orang-orang, ya, sampai pembenci kita bisa berbalik. Coba ingat Silas dan siapa nama kawan si Silas lagi waktu dia di penjara, saudara-saudara. Paulus dengan Silas, ya, udah dipukuli, saudara-saudara, udah dirajam, udah babak belur, ya, dipasung pula, saudara-saudara. Tapi dia berlutut. Kita kadang-kadang kalau ada yang membenci kita langsung maunya matilah kau, kita sumpah enggak. Berlutut kita, satu saat dia selamat dan kerajaan surga bersuka cita, saudara. Coba dicari dari Pak Wila itu kita ayat ini. Berlutut, ya. Saudara berlutut kepada teman-teman kita yang baik aja belum sanggup, saudara. Udah banyak membantu kita, belum kita bisa berlutut berterima kasih. Tapi Paulus dengan Silas, karena dia melihat kasih Allah yang begitu besar sudah sampai kepada lututnya. Dia tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat. Dia ingin membalas segala kejahatan itu dengan kebaikan. Dia berlutut, dia berdoa. Apa yang terjadi, saudara? Kepala penjara dengan seisi rumahnya selamat. Ya, hebat kali, saudara. Karena dia melihat aliran kasih Allah itu bukan hanya sebatas kakinya. Kalau selama dia memberitakan Injil kemana-mana, di pergelangan kakinya membawa Injil Islam. Sekarang Tuhan katakan bukan cukup hanya di pergelangan kakimu, sampai kepada lututmu. Ya, bisa Pak Wila? Kisah Rasul 16. Iya, Kisah Rasul 16, saudara-saudara. Kasih Tuhan ini begitu besar, saudara-saudara. Ya, kasih Allah yang begitu besar, bagaikan aliran sungai yang mengalir. Silakan coba bantu saya membaca pasal 16. Kisah Rasul 16 ayat 23 dimulai. Silakan. Setelah mereka berkali-kali didera, iya, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Iya, coba. Setelah beberapa kali didera itu dipukuli, saudara-saudara. Badannya sudah hancur-hancuran, mukanya sangat sakit, saudara. Tapi apa mereka mau menuntut? Enggak, ini kepala penjara diperintahkan untuk menjaga dengan sungguh-sungguh. Lanjut. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Iya. Sudah babak belur, dipasung pula, saudara-saudara, dibelenggu kakinya.
Tetapi Tuhan katakan kalau engkau kasihmu bukan hanya sekedar sebatas kaki, tapi sampai kepada lutut. Disitulah saatnya mereka berdoa dan berlutut. Silahkan 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Iya. Inilah kasih Allah bukan hanya sebatas kaki. Tadi memberitakan dulu mengasihi. Tetapi Tuhan katakan, ayo. Kasih Allah ini tidak hanya sebatas pergelangan kakimu. Sampai kepada lututmu. Mereka berlutut. Kira-kira 3 malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Waduh, sangat luar biasa ini. Apa yang terjadi ayat 26? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Iya. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, terbelenggu-belenggu pintu-pintu penjara terbuka, saudara-saudara sekalian. Sangat luar biasa ini, saudara-saudara. Ya. Mereka sangat ketakutan, apalagi kepala penjara. Ya. Lanjutkan lagi, coba lagi, lanjut. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri. Iya, lanjut. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Terus perhatikan kasih isi Paulus dengan teman-teman 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Coba, kalau kita kasih Tuhan nggak selutut mau bunuh diri, cepat-cepatlah kau bunuh diri, memang jahat kau, matilah kau, kita bilang itu. Ya, tapi Paulus bilang jangan bunuh diri, ini kami. Hebat kali itu sudah. Itulah kasih itu sudah sampai ke lutut kita. Enggak menginginkan orang lain celaka walaupun dia sudah menyiksa kita, sudah menyakiti kita. Kita harapkan jangan bunuh diri kau. Kami masih ada di sini. Coba dalamnya kasih kita sejauh mana, saudara-saudara? Apakah sampai ke pergelangan kaki, apa sudah sampai ke lutut? Melihat orang yang menyusahkan kita, nggak kita inginkan kecelakaan hidupnya, nggak kita inginkan kematiannya. Paulus mengatakan jangan lakukan, kami masih ada di sini. Ini yang membuat kepala pencari terhentak hatinya. Lah, saya yang jahat kok bisa dikasihi? Sampai satu saat orang jahat itu sadar kita masih mengasihi dia. Itulah kalau kita berlutut, saudara-saudara. Ya. Saya bilang itu 20. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluk, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Iya. Apa sebenarnya membuat dia tersungkur? Aduh, aku jahat, mereka yang mengasihi. Aku yang jahat, mereka mengasihi aku. Nggak diizinkan aku bunuh diri. Terhentak hatinya karena kasih itu. Mulai dari Paulus tadi, kasih itu sampai ke lututnya, dia berdoa. Saudara-saudara, itu yang satu saat akan sangat luar biasa. Coba lanjutkan lagi ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Iya, 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Iya. Waduh, sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Kepala penjara seisi rumahnya. Ya. Lanjut di ayat itu lagi, ayat 32. 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Iya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Dibasuh segala bilur-bilur mereka. Terus seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mereka selamat dan dibaptis. Lanjut 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Iya. Wah, hebat kali itu, saudara-saudara. Jadi kalau kasih kita tidak hanya sebatas pergelangan kaki. Selama ini kan kita sudah mengabarkan kasih, ayo mengabarkan kasih. Tapi kalau sudah sampai ke lutut kita bisa mengasihi orang yang menyusahkan kita. Kita bisa berdoa bagi orang yang membuat babak belur kita. Inilah kasih itu kalau sudah dalam sampai ke lutut kita.
Dan ini yang penting kita ingat lagi. Hari-hari terakhir ini saudara akan melihat banyak kali mengecewakan kita, menyiksa kita, membuat kita susah. Tapi kalau kita melihat aliran kasih itu sudah sampai ke lutut kita, makin banyak kita berdoa, makin banyak kita berdoa. Dan harapannya orang yang tadinya membuat kita susah, menyakiti kita akan berbalik bertobat, selamat. Tuhan dipermuliakan. Air kasih Allah itu sudah sampai ke lutut, sampai terakhir nanti saudara-saudara. Aliran kasih Allah itu sudah sampai ke pinggang kita. Seluruh hidup kita mengabdikan diri kita untuk mengasihi Tuhan. Satu saat si Simon Petrus ditanya oleh Tuhan, ya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, dia menangis karena dia tahu selama ini kasihnya belum sungguh-sungguh. Ya, ditanya Tuhan sampai 3 kali. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan memang dia mengasihi Tuhan pada akhir hidupnya, menyerahkan hidupnya sepenuh mengasihi Tuhan. Kasih itu yang membawa dia tidak lagi sebatas pergelangan kaki, tidak sebatas lutut, tapi seluruh hidupnya mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Satu saat kita pun ingin, Tuhan, aku abdikan hidupku seluruhnya bagi Tuhan. Ya, apapun terjadi atas kehidupan ini, aliran kasih itu sudah membawa kita. Sedikit pun tidak ada mulai kebencian, tidak ada hal-hal yang seluruh hidup kita ini untuk bisa mengasihi Tuhan. Ya, sampai 3 kali, coba bagian-bagian terakhir saudara-saudara, supaya kita Yohanes membawa hidup kita. Tidak sekedar mengasihi, tapi mengasihi segenap hidup kita. Ditanya oleh Tuhan. Tuhan ingin pertanyakan kepadanya tentang mengasihi, saudara-saudara. Ya, sampai terakhir si Simon ini menangis, dia menangis terharu. Tuhan, engkau tahu bagaimana aku mengasihi engkau. Yohanes 21. Ya. Ini nanti puncaknya sampai masa tua berjalan kemana. Tapi di masa tua, pinggang kita ini sudah diikat di bawah orang, kemana dia pergi. Inilah seperti aliran air itu nanti membawa hidup kita, bukan lagi kepada kita mau. Nanti kalau sudah aliran sungai ini membawa hidup kita, bukan kepada kemana kita mau, kemana Tuhan mau. Sudah. Itu tentang mengasihi, ya. Saya baca demikian. Yohanes 21. Ya, ayat 15. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini kalimat ini, beribadahlah dan melayani Tuhan. Itu mesti bahasa tepatnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus pula untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan kata Tuhan ini. Kata Tuhan ini sangat menentukan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, ini hebat kali ini, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Inilah kalau kita mengasihi, saudara-saudara.
Sampai seluruh hidup kita ini bukan melakukan apa yang ku kehendaki, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau sudah sampai kita melihat masuk ke aliran sungai kasih Allah ini sampai ke pinggang kita, tidak lagi kita pikirkan Tuhan ini ku kehendaki, Tuhan ini ku mau, Tuhan ini aku mau, Tuhan ini aku mau. Enggak. Membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Memang satu saat Simon Petrus pengalaman-pengalaman di akhir-akhir hidupnya, tetapi sesuai dengan kebenaran firman. Kasih Allah ini dalam hidup kita. Jangan hanya sebatas kaki, jangan hanya sebatas lutut, sampai ke pinggang kita, dan kasih ini terus membawa kita. Kita bisa mengasihi Tuhan. Bukan apa yang kau kehendaki, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kau kehendaki Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang dilakukan, membuktikan dia mengasihi Tuhan sampai sudah membawa aliran kasih ini sampai kepada pinggangnya, sampai kepada seluruh hidupnya. Firman ini sangat dalam sekali, saudara-saudara. Ya, aliran air ini, sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta itu, dari tahta Allah, dari tahta anak domba, ingin membawa kita masuk di dalamnya. Saudara jangan hanya menjadi penonton, saudara jangan hanya menjadi juri. Oh, dia masuk sungai, dia masuk sungai. Kita seperti Yehezkiel 47, masuklah, masuklah, masuklah. Kita masuk di dalamnya. Kita melihat kuasa Tuhan yang begitu besar untuk memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus yang selalu menuntun hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Ya, kita naikkan pujian dari Psalm. Terima kasih untuk firman, untuk kasih, dan untuk roh Tuhan yang semakin melimpah di dalam hidup kita. Ada firman, ada roh Tuhan, dan ada kasih Tuhan yang kita rindukan semakin melimpah, terlebih di hari-hari yang kita jalani ini, saudara-saudara. 185. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau beri, alami mujizat ilahi. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Agak lembut aja, agak slow, supaya kita naikkan ini dari pujian. Haleluya. Semua kita bangkit berdiri. Pujian penyembahan kita ini, kita bersyukur berlimpah firman, berlimpah kasih, berlimpah Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami masuk dalam aliran sungai kehidupan ini. Oh
Bersyukur padamu, oh Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Kasih-Mu melimpah, terima kasih semua kegerakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kegerak. Roh Kudus membangunkan, Roh Kudus yang perjanjian yang heran, perjanjian yang heran telah Kau curahkan dalam setiap mari angkat tanganmu, ku bersyukur. Mari kita bersyukur. Ada firman melimpah, ada kasih melimpah, ada Roh Kudus melimpah yang selalu membawa kita. Roh Kudus melimpah, Roh bersyukur ya Tuhan. Biar aliran air berpenyucian ini Tuhan membawa kami ke dalam kesempurnaan. Haleluya, aliran Roh Kudus ini Tuhan, sampai aliran kasih Allah ini membawa. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan. Biar sungai air hidup ini membawa kami. Kami masuk di dalamnya, kami dibawa, kami menikmatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dituntut kami sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya aliran dari Roh Kudus ini membawa kami ke kesempurnaan. Aliran sungai dari firman-Mu, aliran sungai dari kasih Allah itu membawa kami kepada kesempurnaan. Kesempurnaan ini sudah dinantikan oleh para nabi-nabi.
Kesempurnaan ini sudah dinantikan oleh para hamba-hamba-Mu. Kami merindukan ya Tuhan Yesus. Engkau akan datang, Engkau akan mengangkat kami Tuhan Yesus. Engkau membawa kami masuk pesta nikahan domba. Kesanalah hati kami Tuhan, bukan kepada perkara dunia akan binasa ini. Engkau tuntun kami, Engkau rela mati dengan darah-Mu, bahkan malam ini dengan perjamuan kudus ini memanteraikan kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami semua membawa hidup kami, tidak hanya melihat sungai, tapi masuk dalam aliran sungai kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, layakan kami menerima tubuh dan darah-Mu, berkati yang membagi-bagikannya ya Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita naikkan pujian kita, O Roh Kudus manunggal dalam hidupku. Psalm 146. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita biarkan kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita. 146 Psalm. Langsung kor, O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. O Roh Suci penolongku, O Roh Suci penghiburku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku, curahkan kasih-Mu dalam hidupku dan dalamku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir dan kerinduan kami Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus itu menguasai kami sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami dibawa, dipimpin oleh firman, oleh Roh Kudus dan oleh kasih-Mu Tuhan. Perjamuan kudus ada di tangan kami. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu ya Tuhan Yesus, agar tubuh kami yang hina ini dibentuk menjadi mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kekurangan kami, ketidakmampuan kami, kelemahan kami ganti menjadi kekuatan yang baru untuk makin sungguh-sungguh kami mengikuti Engkau, melayani Engkau. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat darah Kristus, darah perjanjian ini. Dengan darah Kristus ini kita menang. Dengan darah Kristus ini hidup kita akan makin berharga. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada kepastian keselamatan bagi kami. Oleh karena darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini Engkau berkati kami lewat firman-Mu. Dan biar kami masuk ke aliran sungai kehidupan ini Tuhan. Kami melihat dijamin hidup oleh Tuhan. Air kehidupan ini membawa kami hidup hari ini. Hidup kekal, hidup selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur semua kehadiran kami berkati kami Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri pada kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dengan sukacita kita naikkan kumau. Selalu dekat dengan hanya dekat pada Tuhan. Kasih karunia. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Kumau selalu dekat. Haleluya, kita beri hati kita. Kumau selalu dekat. Kumau selalu dekat, hanya pada Tuhan. Bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Semua kita bangkit berdiri. Kumau selalu dekat, hanya pada Tuhan. Bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku, hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidup.
dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kami bersyukur hidup kami adalah kasih karunia Tuhan, menjamin kesehatan, keselamatan kami, menjamin keberhasilan kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur malam hari ini mengenapkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami masuk di aliran air hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami tidak sia-sia, sesuai dengan firman-Mu. Semua akan Engkau perhitungkan ya Tuhan Yesus. Pengorbanan kami, persembahan kami, balaskan berlipat kali ganda. Semua teman-teman kami yang